Perkenalkan nama saya Zulkifli, saya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai pengelola Candi Muara Takus dan juru pelihara Candi Muara Takus. Jadi kalau adik-adik ingin tahu tentang situs Jagar Budaya Muara Takus, tanya sama saya. Oke? Teman-teman tahu nggak sih mengenai sejarah Candi Muara Takus? Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video wawancara berikut ya. Baik kawan-kawan, saya sedang berada di Candi Muara Takus. Sekarang saya akan mewawancarai tentang sejarah Candi Muara Takus. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Ali Sofian Panjaitan. Saya dari mahasiswa UNSUSKA Riau dari Fakultas Syariah dan Hukum, tepatnya di jurusan Ekonomi Syariah. Dengan Bapak siapa Pak? Zulkifli. Pak. Jadi Pak, kami dari mahasiswa UNSUSKA Riau ini kami ingin bertanya tentang sejarah Candi Muara Takus ini, tentang sejarah berdirinya ataupun sejarah-sejarah yang lainnya. Saya beserta dengan kawan-kawan juga Pak. Silakan, mau ditanyakan. Oke. Baiklah, saya akan bertanya mengenai Candi Muara Takus, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana asal-usul nama Muara Takus? Jadi asal-usul Muara Takus berasal dari bahasa Cina. Sebelumnya itu yang disebut, kalau bahasa Mandarinnya Muara Takus itu Takuse. Takuse. Berarti Ta itu artinya tua, Ku itu besar, C itu candi. Jadi arti Muara Takus candi besar tua terletak di Muara Sungai. Itu arti Muara Takus. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sejarah berdirinya Candi Muara Takus? Oke, jadi sejarah singkat Candi Muara Takus kemarin kita semua sudah tahu. Di catatan sejarah Sriwijaya itu ada Itsing. Itsing itu adalah seorang biksu yang belajar agama Buddha selama 6 bulan pada tahun 671. Itu Itsing adalah penyebaran agama Buddha. Jadi dia mengatakan dia belajar agama Buddha di Sriwijaya. Posisinya dia mengatakan pada bulan ke-8 atau pertengahan hari, bayang-bayang sama panjang katanya. Jadi di situ saya menuntut ilmu selama 6 bulan kata Itsing. Di situ ada 1000 orang guru yang disebut Dharma Pala atau Darmo, yang sekarang masih ada daerah kita yang menganut agama Muslim itu Domo daerah kita itu Darmo. Jadi di situ ada sebuah fakultas kata itu. Jadi Muara Takus itu adalah fakultasnya Sriwijaya yang disebut Dharma Pala. Jadi ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu agama Hindu Buddha. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan candi ini dibangun dan siapa pendirinya? Jadi kalau kapan dibangun, kemarin kita ada penelitian bekerja sama dengan Balai Arkeolog Medan. Kita mengadakan penggalian di kompleks Candi Muara Takus. Di situ kita menemukan artefak. Artefak itu artinya barang-barang temuan di kompleks Candi Muara Takus. Bahan terbuat dari perunggu. Jadi setelah ditemukan barang itu kita bawa ke Jogja, ke Batan, ke Balai Penelitian Negara di Jogja. Jadi asli Candi Muara Takus tahunnya 700 Masehi. Jadi bermakna tahun 700 abad ke-7 peradaban di Candi Muara Takus sudah ada. Itu yang disebut Sriwijaya. Jadi pendirinya adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kalau ditanya siapa rajanya Sriwijaya, karena menurut pendapat Sriwijaya itu bukan kerajaan. Kalau pendapat daerah kita namanya Kedatuan Sriwijaya. Yang bergelar datuk itu adalah Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu sampai ke Lembang, sampai ke Jambi, bahkan sampai ke Damasraya. Itu yang namanya Sriwijaya. Orang menyebut Kedatuan Sriwijaya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, yaitu berapa luas Candi Muara Takus? Jadi Candi Muara Takus itu kompleksnya ada kalau di Cagar Budaya namanya zonasi, itu zona, ada zona inti, zona pendukung dan zona penyangga. Kalau di agama Hindu itu ada kasta.
Itu kasnya ada 3. Yang di pertama ini adalah kas Tabrahma. Jadi kawasan Candi Muara Takus itu ada 130 meter. Jadi yang ada situs kompleks cagar budaya itu hanya 75 kali 75 meter persegi. Itu ada bangunan itu Candi Tua, Candi Bungsu, Candi Maligo, dan Candi Selangka. Jadi masih ada banyak bangunan candi yang belum ditemukan di kompleks yang berbeda. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, berapa lama dibangunnya Candi Muara Takus ini, Pak? Kalau masa pembikinan Candi Muara Takus itu orang sampai sekarang kita sama dengan menanya berapa butirnya batu Candi Muara Takus. Karena menurut pendapat Candi Muara Takus pembikinannya itu namanya pemasangan material bahan Candi Muara Takus itu diambil dari desa Pongkai, itu dari sini sekitar 10 kilo. Jadi pengangkutan material itu mengadakan tenaga manusia, itu estafet berbaris. Jadi kita bayangkan Muara Takus itu pemasangannya adalah sistem gotong royong. Jadi masa pembikinan candi di Muara Takus itu ada volume, ada apa? Umpamanya tahun ini sekian siap. Jadi masa kejayaan abad 7 sampai abad ke-11. Jadi di situ ada pertambahan candi, nah itu lebih kurang. Jadi masa candi itu berturut-turut ada bangunan candi. Karena di sini ada 1000 guru, itu 1000 guru, 1000 candi. Berarti ada candi yang belum kita temukan. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pus. Baiklah Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu apakah fungsi dari Candi Muara Takus ini, Pak? Jadi menurut para ahli Muara Takus itu kita sebut tadi itu ada sekolah. Jadi di Muara Takus itu ada sebuah universitas pada zaman dulu yang disebut Dharmapala. Jadi ini adalah sekolah Buddha yang kedua setelah di India. Jadi India itu namanya ada Nalanda di Kerajaan Asoka. Itu agama Buddha, menuntut ilmu agama Buddha di India itu yang disebut Nalanda Universitas. Jadi di daerah Nusantara itu ada Universitas Dharmapala namanya. Dharmapala itu orang menganggap di Muara Takus. Jadi ini adalah pondok pesantren Buddha waktu zaman dulu. Jadi di dalam pesantren Buddha itu ada yang namanya tempat peribadatan. Jadi Muara Takus adalah tempat peribadatan agama Hindu Buddha. Jadi buktinya sampai sekarang digunakan untuk beribadah oleh umat Buddha di kompleks Candi Muara Takus. Fungsi Candi Muara Takus adalah tempat peribadatan dan tempat penuntutan ilmu. Itu fungsinya. Jadi kita kutip fungsi Candi Muara Takus sebuah sekolah dan tempat peribadatan. Berarti dari situ apa saja keunikan dari Candi Muara Takus ini, Pak? Jadi keunikan arsitektur bangunan candi itu nggak ada di Indonesia, Candi Muara Takus. Itu keunikan yang pertama. Karena di Muara Takus arsitekturnya ada 2 jenis, yaitu lingga dan yoni. Lingga lambang keperkasaan lelaki, yoni perempuan, jadi ibu dan ayah. Jadi menurut kitab Hindu itu namanya bapak dengan ibu. Jadi kalau umat Hindu dia menganggap kalau kita nggak sama orang tua, percuma kita menjadi tua. Jadi ajaran Hindu Buddha dia menghormati sebuah orang tua dari mereka. Jadi ini yang namanya, ini bapak, ini ayah, ini ibu. Jadi itu lelaki, ini perempuan. Itu keunikannya. Jadi namanya Hindu Buddha. Jadi Hindu Buddha itu sebenarnya bukan agama, itu keyakinan. Kalau kita Muslim namanya tauhid, itu alif satu. Jadi Muara Takus itu jangan kita samakan dengan tempat-tempat lain. Jadi Muara Takus Hindu Buddha dengan tauhid. Itu lebih kurang. Jadi itu keunikan, beda daripada tempat lain Muara Takus. Kalau kita sebut Borobudur, Borobudur itu Buddha. Kalau Muara Takus itu keyakinannya tauhid Hindu dan Buddha, bukan agama. Itu keunikannya. Terima kasih. Lanjut, tadi Bapak bilang kalau di Candi Muara Takus ini dijadikan tempat untuk beribadah dan untuk belajar. Nah, itu kapan terakhir digunakan untuk belajar dan beribadah? Jadi kemarin tanggal 18 kemarin di Muara Takus itu diadakan yang namanya Pradaksina. Pradaksina itu kalau di Islam namanya tawaf. Jadi kemarin umat Buddha atau umat Hindu mengadakan ritual di Candi Muara Takus pada bulan Mei. Bulan Mei itu namanya Hari Waisak. Hari Waisak itu kemarin, ini saya ada video melakukan ibadah. Jadi Muara Takus itu tetap digunakan untuk beribadah sampai sekarang bagi umat Hindu dan Buddha. Nah, jadi yang pertanyaan apa itu pelajaran daerah Muara Takus? Kalau di Buddha di Muara Takus sekarang nggak ada Buddha dan Hindu. Jadi kepercayaan Buddha Hindu itu masuknya ke budayaan Islam di daerah kita. Contoh, saya beri contoh. Kalau di sini orang pesta atau duri orang bakar kemenyan. Itu bakar dupa namanya di Buddha. Ini namanya pohon bodhi. Pohon bodhi itu adalah filosofi Buddha.
Ini namanya pohon Bodhi. Pohon bodi Pak ya. Pohon Bodhi itu bagi umat Buddha, Sarda Gautama itu dapat wahyu di bawah pohon Bodhi. Nah, tolong perhatikan. Kalau kita di Islam, masjid. Masjid namanya Kuba. Ini Kuba masjid. Ini namanya pohon Bodhi. Jadi di Buddha namanya stupa. Stupa Borobudur masih ada. Kalau di Bali namanya udang. Saya pakai ini udang. Nah, ini udang. Kalau daerah kita, daerah apa Salui namanya daerah Minang. Itu Salui. Kalau daerah Melayu namanya Tanjak. Nah, ini Tanjak namanya. Kalau sopinya Buddha. Jadi nenek moyang kita Buddha. Jadi Islam tuh masuk sama kita di kebudayaan. Jadi pelajaran Buddha tuh masih ada. Itu yang saya sebut keyakinan. Hindu Buddha tuh bukan agama sebenarnya. Itu jadi masih apa ilmu Buddha tuh masih satu dengan tauhid. Yang namanya alif. Itu yang satu tuh alif. Itu lebih kurang. Jadi adik-adik lah yang menerjemahkan apa tuh pelajaran antara Hindu dengan Buddha tuh dengan tauhid itu hampir sama keyakinan. Saya beri contoh lagi satu di Pancasila itu keyakinan bukan agama. Di setiap agama tuh ada namanya mensucikan diri. Kalau kita zikir, kalau di Buddha meditasi, kalau Hindu itu dia membakar dosa, itulah pembakaran. Jadi kalau dia nggak membersihkan diri, itu sila kedua di Pancasila kemanusiaan. Cuma dia cari sila pertama. Nah, itu jadi pelajaran kita itu ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa upaya masyarakat untuk melestarikan Candi Muara Takus ini Pak? Jadi Candi Muara Takus itu udah ada undang-undangnya ya, undang-undang cagar budaya. Jadi hak pemeliharaan Candi Muara Takus yang namanya situs cagar budaya itu adalah dari Kementerian. Itu ada apa yang pegawainya dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Itu tentang cagar budaya. Itu ada undang-undang kita namanya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2010. Jadi hak untuk pemeliharaan itu ada dari cagar budaya. Wilayah kerja kita namanya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. PT-nya di Watu Sangkar. Jadi yang memelihara benda cagar budaya adalah Kemendikbud. Bagian infrastruktur itu adalah itu daerah. Contoh bagian distribusi tadi itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Jadi upaya pemerintah dan upaya masyarakat untuk melestarikan karena ada Muara Takus, adanya Candi Muara Takus. Karena dari candi itulah Muara Takus. Jadi satu budaya candi itu budayanya Muara Takus. Ya. Jadi Muara Takus itu kan perkampungan daerah sini. Nah, jadi candi itu diambil lah. Kalau nggak salah saya pelajaran IPS sejarah kelas 6 SD atau di SMP ada tuh Candi Muara Takus di Jambi gitu. Jadi yang di Jambi itu adalah Candi Muara Jambi. Cuma ada Muara Takus. Jadi pertanyaan. Ya, Candi Muara Jambi di Jambi. Nah, jadi ada satu lingga namanya Candi Muara Takus. Jadi pertanyaan, Jambi adalah bagian dari Muara Takus. Nah, bukan candinya. Nah, itu jawabannya ya. Nah, jadi masyarakat Muara Takus tuh ke candinya udah satu, nggak bisa dipisahkan. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan sejarah dari Bapak Zulkifli. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua, terutama bagi kita sebagai pelajar, supaya mengetahui seputar sejarah-sejarah di negara kita tercinta Indonesia ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.